Selamat pagi Jemaat Philadelphia, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada yang pada saat ini mengikuti ibadah bersama dengan kami. Mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibadah kita pada saat ini bertemakan kamu adalah sahabatku. Amsal 17 ayat 17 menjadi dasar bagi kita untuk bersama-sama menghayati tentang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita sambut dengan senantiasa bersukacita karena Tuhan sudah memanggil kita menjadi sahabatnya. Kita menyanyikan PKJ 7 bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa kita mengakui dosa kita. Ya Tuhan, sumber hidup kami, sumber keselamatan kami datang kepadamu, membuka seluruh kehidupan kami. Kami menyadari bahwa dalam hidup yang kami jalani, seringkali kami tidak mencerminkan, tindakan kami tidak mencerminkan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni ya Tuhan, di mana Tuhan memanggil kami supaya kami melakukan hal-hal yang baik, tetapi justru seringkali kami melakukan hal yang tidak baik. Inilah dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa secara bersama-sama dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Sebagaimana pujian yang sudah kita nyatakan, meski kita tidak layak, tetapi ketika kita mau mengakui dosa kita, darahnya menyucikan dosa dan kesalahan kita. Saat ini juga Dia menyapa kita melalui berita anugerah yang dinyatakan kepada kita di dalam Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan PKJ 282 bait 1 dan 4. Tuhan tolonglah bangunkan iman.
Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita supaya sapaan Tuhan yang disampaikan kepada kita benar-benar meresap dalam hati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Sorgawi, terima kasih kesempatan ini Tuhan kembali mengingatkan kami dan menyapa kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami sapaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari kita bersama-sama membuka di rumah kita masing-masing Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Masih ada kaitan dengan bacaan kita minggu kemarin. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah bacaan Injil kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita, mungkin di antara kita ada yang memiliki sahabat, tetapi mungkin juga di antara kita yang tidak memiliki sahabat. Siapa dan seperti apa sebenarnya seorang sahabat itu? Atau kapan kita menyebut orang itu menjadi sahabat kita? Sahabat adalah sosok yang benar-benar secara sadar dan tulus melakukan sesuatu karena ada sebuah keintiman dalam relasi. Dan seorang sahabat itu melakukan sesuatu bukan karena terpaksa, tetapi dia lakukan dengan sukarela, dengan sukacita, dan tentu penuh kasih. Sahabat berbeda dengan hamba. Dalam kehidupan orang Yahudi, hamba adalah orang yang diperlakukan sesuka hati oleh tuannya, dan segala tindakan yang dilakukan oleh seorang hamba bukan atas dasar kesadaran dirinya,
namun sebagai tuntutan atau perintah dari tuannya. Jadi kalau Tuhan berkata A, seorang hamba harus melakukan A. Kalau Tuhan berkata B, berarti seorang hamba harus melakukan B. Bacaan kita dengan jelas tadi dikatakan, kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Dalam perikop yang kita baca pada hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan tentang prinsip hidup yang harus dijalani oleh murid-muridnya, yaitu hidup di dalam kasih. Saya yakin kita tidak asing lagi dengan kata ini, walaupun seringkali kita berpikir bahwa mengasihi itu sesuatu yang sulit. Tetapi sebenarnya ketika kita mau menghayati kasih yang sudah Yesus berikan kepada kita, mengasihi itu bukan sesuatu yang sulit. Mengapa? Karena kasih yang dilakukan oleh umat, kasih yang dilakukan oleh para murid, bukan sebuah tindakan yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan kasih yang berasal atau diterima dari Allah. Dengan kata lain, kasih yang dilakukan oleh umat, kasih yang dilakukan oleh para murid, itu adalah cermin atau pantulan dari kasih yang berasal dari Allah. Berasal dari Allah yang sudah memberikan kasih itu kepada umat. Jadi, jika seseorang telah menerima dan menghayati kasih Allah, maka ia memantulkan kasih itu kepada orang lain. Dengan demikian sebenarnya kasih yang seharusnya dilakukan itu bukan sebuah beban. Jadi sebenarnya kalau kita sudah betul-betul merasakan kasih Allah, menghayatinya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka sudah otomatis ada pantulan kasih itu dalam hidup kita. Jadi kalau selama ini kita masih merasakan, kalau kita selama ini masih mengatakan bahwa mengasihi itu sulit, mengasihi itu sebuah beban, perlu kita refleksi. Jangan-jangan selama ini kita belum betul-betul mengasihi Allah. Jangan-jangan selama ini kita belum menghayati panggilan Allah untuk menjadi sahabatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengangkat murid sebagai sahabatnya. Demi sahabatnya, ia merelakan nyawanya. Ia dengan tulus berkorban supaya sahabat-sahabatnya mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Dan inilah esensi kasih Allah yang besar. Ketika kita menghayati bahwa kita telah diangkat menjadi sahabatnya, maka sudah seharusnya karakter sahabat. Jadi ketika Yesus mengangkat kita menjadi sahabatnya, Yesus menjadi sosok sahabat yang ada setiap saat, yang melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, dengan sukacita, dan itu dilakukan dengan kerelaan, bahkan mengorbankan nyawanya. Artinya apa? Artinya karakter sahabat melakukan sesuatu untuk orang lain dengan sukarela, dengan sukacita, dan dengan penuh kasih, bahkan berkorban. Berkorban di sini tidak harus
nyawa kita, tetapi berkorban mungkin waktu, berkorban mungkin tenaga, atau mungkin juga yang punya uang berkorban uang. Menjadi sahabat bagi orang lain itu merupakan pantulan diri Yesus yang ada di dalam diri kita, bukan usaha kita. Jadi, kalau kita belum bisa menjadi sahabat bagi orang lain, maka kita harus terlebih dahulu menghayati. Kita terlebih dahulu berefleksi. Apakah kita benar-benar sudah menjadi sahabatnya, sahabat Yesus? Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai sahabat kita? Sehingga relasi kita, relasi yang khusus, relasi yang sangat dekat. Dan ketika itu sudah terjalin, maka secara otomatis itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Sahabat bukan hanya ada saat-saat tertentu, tetapi sahabat ada setiap saat. Ia hadir, ia menopang, ia menguatkan, bahkan berkorban apa yang dibutuhkan sahabat kita. Sebagaimana Yesus melakukan hal itu kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diangkat menjadi sahabatnya, maka itu harus terpancar dengan cara kita menyediakan diri menjadi sahabat bagi orang lain. Melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan sadar, dengan sukarela, dengan sukacita, bahkan kita mau berkorban. Jadi jangan hanya kita mau melakukan sesuatu kalau itu menyenangkan hati kita, tetapi justru sebaliknya. Kita harus mau berkorban demi orang lain mendapatkan sukacita yang terpancar melalui hidup kita. Pantulkan kasih Allah yang sudah mengangkat kita menjadi sahabat, sehingga makna sahabat itu benar-benar kita hayati di dalam kehidupan kita, dan itu benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat menjadi sahabat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka merasakan ada sukacita, merasakan dikuatkan, merasakan ada topangan, merasakan kekuatan yang berasal dari Tuhan melalui hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, serta anak-anakku, Jemaat Philadelphia Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri.
sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita bersama-sama untuk memperbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anak-anakku dipersilakan untuk duduk kembali. Kita berdoa. Allah sumber hidup dan pemelihara hidup kami bersyukur Engkau sudah mengangkat kami menjadi sahabat. Dan ketika kami menghayati pilihan Engkau memanggil kami menjadi sahabat, kami pun harus memancarkan hal itu untuk menjadi sahabat bagi siapapun juga yang ada di sekitar kami. Tolong dan mampukan kami, karena kami percaya ketika kami benar-benar menghayati, maka hal itu secara otomatis akan terpancar melalui hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami hendak membawa pergumulan hidup kami. Kami sadar ada begitu banyak hal yang harus kami lewati, dan itu tidak selalu mudah. Bahkan ada begitu banyak hal yang kami harus lewati dalam hal-hal yang sulit. Kiranya Tuhan terus menopang dan menuntun kami, supaya kami tetap kuat melewati hari-hari pemberian Tuhan bersama dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong kehidupan bangsa dan negara ini, utamanya pemimpin bangsa dan negara kami, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab untuk menanggulangi berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di tengah bangsa ini, baik itu bencana alam, baik itu pandemi, dan juga adanya konflik, bahkan ancaman disintegrasi bangsa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan. Ketika kami terus meminta kepada Tuhan, Tuhan pun juga akan mendengarkan, bahkan berkarya atas negeri dan bangsa ini. Jauhkan kami dari penyakit COVID-19 secara khusus dan juga sakit penyakit lainnya. Ajarkan kami untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang harus kami taati dalam kehidupan ini, supaya kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID. Bahkan dalam kondisi yang demikian, ajarkan kami juga untuk terus mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, supaya kehidupan di tengah masyarakat dan secara luas bangsa dan negara kami tidak akan terjadi kondisi-kondisi yang lebih parah, tetapi akan menjadi lebih baik lagi. Berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan selama ini kepada kami, biarlah itu kami hayati sehingga ke depan kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kami juga berdoa untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala kegiatan walaupun masih sangat terbatas, dan mungkin juga kegiatan secara virtual.
Biarlah itu menjadi sarana bagi kami untuk dapat terus melihat bagaimana Tuhan terus berkarya atas hidup dan kehidupan kami sebagai gereja yang mana kami harus memenuhi panggilan Tuhan di tengah kehidupan ini. Kami berdoa bagi setiap warga gereja yang menghadapi berbagai macam pergumulan, persoalan terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi sosial, sakit penyakit, dan juga pergumulan-pergumulan lainnya, yang kadangkala itu juga menjadikan kami melihat bagaimana perjalanan hidup kami tidak mudah. Tetapi Engkau adalah sahabat kami yang selalu ada untuk kami. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk terus berserah diri kepada Tuhan, mohon petunjuk kepada Tuhan supaya kami dapat melewati segala macam pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan, dan juga kesehatan. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Ibu Suparmi Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Francisca Sri Wahyuni, Bapak Pendeta Indriat Moko, Ibu Irma Sarikaban, dan juga saudara-saudara kami lain yang bergumul dengan sakit dan membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami mohon tangan kasih Tuhan terus menjamah bagian-bagian tubuh saudara-saudara kami yang lemah, sehingga Tuhan pulihkan dan kembali dapat sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi segala kebutuhan yang dibutuhkan, kiranya Tuhan pun juga mencukupinya supaya saudara-saudara kami bisa melewati situasi yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan memberkati mereka semuanya dalam studi mereka yang akan mencari tempat studi yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan pun juga mempersiapkan segala sesuatunya. Apabila nantinya kalau dimungkinkan untuk dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, kiranya Tuhan pun juga menolong setiap anak-anak-Mu untuk dapat menjaga apa yang harus dijaganya dalam kehidupan bersama. Kami berdoa untuk kesehatan setiap kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, bahkan keteguhan iman kepada kami, sehingga kami terus dapat melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Febri Nugroho kami juga serahkan kepada Tuhan dalam segala aktivitasnya, dalam segala pergumulannya, kesehatan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan kepadanya bersama dengan keluarganya, supaya anak kami tersebut senantiasa bersukacita oleh karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Ada begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu Tuhan. Keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Oleh karena itu, kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama, Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa dengan mengucapkan puji syukur kami, karena Bapa telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memperbarui hidup kami, memberikan kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kondisi yang cukup memprihatinkan bagi semua dengan adanya wabah virus corona. Walaupun demikian ya Tuhan, dengan situasi yang memprihatinkan, namun semua itu tidak menyurutkan niat hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kebaktian pagi ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang ini kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Mampukan setiap pribadi kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tenaga dan pikiran kami untuk bisa ambil bagian dalam melayani sesama kami di mana kami berada, melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Apabila ada kekhilafan, kekurangan, dan dosa-dosa kami, di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami dan Penebus kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat, ada bukan hanya saat-saat tertentu, tetapi setiap waktu, setiap saat. Dan ketika Yesus telah memanggil kita menjadi sahabat, berarti Dia ada setiap waktu bagi kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Dia yang sudah memanggil kita menjadi sahabatnya. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 4, Bagi Yesus ku serahkan, kita pujikan dengan bangkit berdiri. Bagi
kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan langgang di